AC inverter tuh emang lebih mahal daripada AC standar. Tapi kalau kita nambah budget dikit aja buat upgrade ke AC inverter, emang bisa sehemat apa sih? Yuk kita bahas di video ini. Let's go! Akhirnya datang juga hari ini, saatnya kita akan ganti AC Midea kita yang lama nih. Ini masih non inverter dan konsumsi dayanya juga udah kita monitor selama beberapa hari terakhir. Sebelum kita ganti pakai AC Midea yang inverter, kita buktikan apakah dia bener-bener jadi lebih hemat kalau kita pakai dalam waktu jangka panjang. Kita lihat ya. Buat teman-teman yang belum tahu, AC inverter itu dapat memperlambat kecepatan kompresornya ketika suhu udara yang diset udah stabil. Sehingga ketika suhu udah dingin, konsumsi listrik AC inverter bisa lebih rendah daripada AC standar. Kalau AC standar kan nggak bisa tuh, kecepatan kompresornya statis, dia cuma bisa nyala atau mati aja, tapi nggak bisa memperlambat kompresor. Alhasil, konsumsi listrik lebih tinggi daripada inverter. Nah, kebetulan kalau kasusnya di kita, hampir semua ruang tuh udah kita upgrade ke AC inverter. Tinggal sisa ruang kamar aja nih yang akhirnya kita upgrade juga. Tadinya masih pakai AC Midea setengah PK standar. Sekarang kita upgrade nih pakai AC Midea Extreme Safe MSIAF inverter 1 PK. Lebih besar PK-nya, tapi bisa lebih hemat konsumsi listriknya. Menarik kan? Selain itu, suara AC inverter tuh jauh lebih senyap daripada AC standar. Dengerin aja nih, cuma cocok nih buat yang sensitif kalau mau tidur gitu kan. Nggak pengen denger suara bising, berarti harus upgrade ke AC inverter. Aku juga mau sharing dikit nih ke teman-teman yang mau beli AC. Pastiin unit outdoornya udah ada coating di sirip-siripnya yang di belakang sini. Seperti contoh di AC Midea ini, dia udah pakai coating Hyper Graphene yang anti UV aging dan anti korosi. Klaimnya Midea berdasarkan testing dari Lab Intertek, 12,5 kali lebih tahan korosi daripada Bluefin-nya milik produk AC Midea lainnya. Dan dia katanya 20-50 tahun tahan lebih lama nih. Keren. Kalau di unit indoornya yang menarik adalah bagian elemen pendinginnya nih. Pakai tembaga murni dan bagian U-band-nya udah di coating lapisan polimer, sehingga lebih tahan korosi dan tahan lama juga. Karena kata Mas Rian yang bantu kita masang, masalah kebocoran unit indoor AC itu seringnya terjadi di U-band-nya, terutama di area-area dekat laut yang udaranya lebih lembab lagi. Di AC ini juga udah ada plasma generator atau disebut juga super ionizer yang masukkan negatif ion untuk membersihkan udara dari bakteri dan virus. Nih, aku sekarang mau kasih surprise buat kamu. Apa Kamar tuh? kita udah lebih bagus. Wih, diubah lagi kamarnya. Agak sih. Ini cuma udah diganti AC-nya, kamu harus merasakan. AC dari Midea. Tada! Kayak di kutub utara. Tapi emang jadi lebih dingin kan? Banget, karena ini 1 PK kan? Ya karena 1 PK dan emang kita udah ganti jadi inverter. Kalau Oke. sebelumnya kan non inverter. Aku gisin dulu biar tinggi. Iya, oke. Tapi teman-teman kita masih belum tahu nih, bener nggak ini apakah jadi lebih hemat kalau kita pakai inverter atau enggak. Buktiinnya gimana tuh? Kita udah ganti MCB-nya yang di depan, jadi buat monitoring dayanya ini. Nanti kita tunjukin semuanya lengkap. Kita perlu waktu beberapa hari dulu untuk testing dan trial. Oke, habis ini kita fast forward beberapa hari. Kemudian, top! Akhirnya kita udah 2 minggu masang AC ini dan mencoba semua fiturnya. Saatnya kita jelasin ke teman-teman nih. Ada banyak banget di sini fiturnya. Oke. Nah, sebelum menjelaskan fitur paling utamanya yaitu iEco dan mengatur gearnya dari si AC, aku mau jelasin dikit dulu. Jadi, kemarin kita habis pasang ini Smart MCB dengan tujuan kita bisa monitor konsumsi daya listriknya nih, yang kayak ini nih, yang ada lampunya biru. Sehingga kita bisa tahu nih ketika kita nyalain AC itu konsumsi listriknya berapa. Tapi teman-teman perlu tahu dulu kalau satu MCB ini kita sambungin ke 2 AC, yaitu AC yang di kamar 1 dan AC yang di ruang kerja 1. Jadi ketika nanti kalian lihat grafiknya, mungkin konsumsi dayanya akan berlebih karena bisa jadi ada 2 AC yang dinyalain di waktu tertentu gitu. Habis ini kita langsung bahas aja deh. Nah, untuk remote AC-nya sebenarnya seperti remote AC pada umumnya, di sini banyak tombol-tombolnya nih. Kita mulai dari mode. Mode di sini untuk ganti-ganti modenya nih dari cool, dry, heat, fan, atau juga auto. Disesuaikan aja ya, teman-teman. Terus kalau di sini juga ada boost nih, fitur boostnya ini kalau kita pencet dia on, ini tuh blowernya bekerja dengan kecepatan penuh. Terus di sini juga ada fitur Air Magic nih, aku pencet ya.
Nah, ini tuh buat bersihin udara dari bakteri dan virus. Wih, lengkap banget fiturnya. Di sini juga ada fitur buat timernya nih, mau berapa jam bisa disetting di sini teman-teman. Dan ini untuk nyala matiin LED-nya di AC. Nih LED-nya. Ada juga fitur clean, di sini adalah fitur self cleaning, jadi untuk membersihkan AC-nya itu sendiri dari bakteri, debu dan kuman. Oke, sekarang kita lihat nih konsumsi daya listriknya berapa. Di sini aku set suhunya 20 derajat Celcius dan masih mode normal. Nah, di sini konsumsi daya listriknya ternyata 600 ya sampai 700 juga nih. 715 sekitar segitu ya. Nah, sekarang aku mau praktekin kalau kita pencet boost, mode boostnya kita onin, harusnya ini lebih besar lagi. Tuh, naik terus kan guys. Ini sampai 721, 720. Sekarang kita coba mode iEco-nya nih. Ini mode utamanya yang bisa menjaga suhu tetap dingin hanya dengan 1,18 kWh. Ini aku pencet mode iEco-nya. Nah, di mode iEco ini dia udah otomatis nih. Dia 24 derajat Celcius, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain, suhunya emang udah segitu kesetnya. Kita lihat konsumsi daya listriknya berapa, harusnya lebih rendah. Tuh, langsung turun. Langsung turun di 586, 587, langsung turun terus. Jadi nanti ini kalau misalnya suhu udaranya udah dingin, pasti konsumsi daya listriknya jauh lebih rendah. Dan ini teman-teman aku nyobanya pas siang hari ya, pasti berbeda kalau kita nyobanya pas malam hari. Pasti lebih rendah lagi nih. Kemarin soalnya kita pernah nyoba tuh sampai di 30 watt itu tuh, pas waktu kita coba malam-malam ya. Oke, sekarang kita pindah yang 75%. Aku udah pindah nih, kita lihat konsumsi daya listriknya. Makin turun lagi terus, makin turun nih teman-teman. Sampai 489, 465, masih turun lagi, 419, wow. 412, 410, masih turun terus, 409, ya sekitar 400-an berarti nih. 400 watt, wah bener-bener hemat ya Beb. Iya Beb. Kita ganti yang 50%, udah pasti ini paling hemat, 50%. Nah, di 50% ini kalian bisa pakai alat elektronik lainnya juga nih secara bersamaan di rumah nih. Karena pasti konsumsi daya listriknya nih sampai 237-an. Ini aku refresh terus nih. 233, wow! Mantap! Padahal AC 1 PK ya ini ya? AC 1 PK, bahkan ini tuh lebih rendah daripada AC setengah PK kita kemarin yang sebelumnya. Keren banget nih Maidea nih. Oke, nih 217-an, 214 masih turun terus ya. Pokoknya dia bakal lebih turun lagi kalau suhu udara di ruangannya udah dingin. Nah, sekarang saatnya kita bahas hasil dan kesimpulannya setelah kita pakai AC Maidea Extreme Safe MSIAF Inverter 1 PK. Panjang ya. Ternyata jauh lebih hemat. Oke, nah ini kita sambil lihat ya statistiknya nih. Ini sorry teman-teman, pas belum diganti inverter ternyata nggak ke-save nih recordnya, datanya yang di aplikasinya ini nih, meteringnya. Ini dia hilang, datanya udah. Oke, tapi nggak apa-apa. Ini kita kan pasang MCB Smartnya itu 1 Februari, jadi ini baru kebacanya dikit. Pas sudah di 2 Februari, ini kita masih pakai AC standar, setengah PK dari Maidea juga. Itu konsumsinya 4 kWh. Oke. Terus sempat ada spike di 7,85 kWh itu ketika kita lagi pengetesan penggantian AC ini, pengetesan berulang kali sama AC yang di depan itu nyala juga. Makanya listriknya tiba-tiba melonjak nih. Nah, setelahnya ini kita udah pakai yang AC yang inverternya ini nih, yang baru. Trennya konsumsi dayanya itu turun padahal kita penggunaannya normal kan? Tidak ada yang berubah. Iya. Nah, ini malah kalau di beberapa titik ini ada yang rendah banget kan? 2,13 kWh terus 2,37 kWh. Ini kita pas nyoba pakai iEco pas malam. iEco 24 Iya. Yang ini iEco, terus yang ini kita pas nyoba gearnya 50%. Bener-bener konsumsi listriknya itu turun drastis. Apalagi pas malam. Jadi kan AC-nya nggak terlalu bekerja terlalu keras kan kalau malam itu. Kesimpulannya, konsumsi listrik AC non-inverter setengah PK per bulan 8 jam pemakaian Rp140.160.
Dikalikan setahun berarti jadinya Rp1.681.920. Itu cuma konsumsi listriknya aja ya, Betul. belum beli AC-nya. Oh iyalah, ini kan tadi konsumsinya, benar-benar. Nah, sekarang konsumsi listrik AC inverter nih, 1 PK apabila modenya yang Eco 8 jam pemakaian itu Rp60.090. Wow, bedanya jauh banget. Dan kalau dikalikan setahun jadinya Rp721.080. Sangat-sangat hemat. Ya, kalau yang Eco, kalau yang mode biasa sih pasti tetap lebih murah daripada yang non inverter, tapi ruangan jadi jauh lebih adem. Iya. Kita kan punya beberapa termometer nih. Ini ada yang di sini, terus ada juga yang di sini. Nah. Jadi ketika misal kita set 22, itu selisihnya cuma 1 di termometernya. Sesuai ya? Sesuai. Ya. Berarti Oke. termometer yang di AC itu kan nempelnya di atas di unit AC-nya. Nah, kalau termometer yang di sini kan dia mengukur suhu ruangnya. Nah, dibanding yang pas kita pakai yang non inverter tuh, kita set berapa, selisihnya bisa 4 derajat. Selisihnya jauh, lumayan jauh. Nah, kalau kita lihat nih dari e-commerce, berapa sih perbandingan harga? Kan ujung-ujungnya ke situ ya, harga berapa sih AC-nya? Berapa Beb? Harganya Beb? Kalau kita lihat di e-commerce yang AC Maidea 1 PK yang standar nih, harganya 3.200.000. Terus kalau kita lihat yang AC Maidea Extreme Safe MSIAF inverter 1 PK, saat ini harganya 3,999. Sebenarnya selisihnya nggak terlalu jauh menurutku. Jadi mendingan kalian beli aja yang inverter 1 PK kayak kita ini. Iya. Ya kan? Jadi jangka panjangnya pasti akan lebih irit. Kalau kita ngitung setahun aja, kita bisa selisih segitu kan. Benar. Jadi tentukan AC-mu sekarang pakai apa? Maidea Extreme Safe MSIAF inverter 1 PK. Kita kayak promo banget ya. Nggak usah ya? Nggak apa-apa sih. Dan jangan lupa subscribe, semoga memberi manfaat informasinya. Karena hemat. Kita hemat. Kalau kita kalikan setahun, ketemunya di saat. Kalau kita kalikan Lagi. Aku aja kesimpulannya. ya udah, oke. Kamu udah kepanjangan. Oh iya, Jadi oke. belibet bacanya. Kesimpulannya Sama aja. Maidea MSI, salah. Maidea Extreme Safe MSI Kalau sama aja.